Usai sarapan, Jihan bermaksud untuk mengantar kedua anaknya ke sekolah. Semua sudah siap dan bergegas pergi. Namun, baru saja mereka sampai di depan pintu, sesosok pria yang sangat dirindukan anak-anak hadir. Berbarengan dengan pria yang selama ini dekat dengan anak-anaknya. Baik Raisa maupun Reno tidak langsung menyambut kedatangan Danu dan Mario. Sepertinya mereka merasa bingung. Siapa orang yang lebih dulu harus mereka sambut? Ayahnya atau Mario yang notabene-nya baru ia kenali namun sudah membuat mereka nyaman. Pagi anak-anak ayah. Danu berjongkok seraya merentangkan kedua tangannya bermaksud agar Raisa dan Reno berhambur ke dalam pelukannya. Sejenak Raisa dan Reno mantap ke arah Mario. Tatapan mereka seperti tatapan yang mengartikan jika mereka sedang meminta izin. Bolehkan berhamburan ke dalam pelukan Danu, ayahnya. Danu kesal saat kedua anaknya sama sekali tidak langsung menanggapi rentangan tangan Danu. Nak, ayah ini ayah kalian. Kenapa perkara berpelukan saja harus meminta izin pada orang lain? Ungkap Danu pada kedua anaknya seraya matanya melirik ke arah Mario. Mario tidak suka dengan sikap Danu. Ia seperti memojokkannya. Mario akui dirinya memang bukanlah siapa-siapa. Dirinya hanyalah orang lain yang tidak memiliki ikatan apapun. Raisa dan Reno pun berhamburan ke pelukan Danu. Mereka memang merindukan ayahnya. Namun jika harus dihadapkan dengan dua pilihan tentunya mereka bingung. Antara ayah yang sudah lama tidak mereka temui atau Mario orang yang baru mereka kenal. Meskipun Mario baru mereka kenal, bagi Raisa dan Reno Mario diibaratkan sebuah oase di padang pasir yang gersang. Artinya di saat kedua anak Jihan merindukan sosok ayah datanglah Mario. Hingga kedua anak Jihan merasa memiliki ayah dengan kehadiran Mario. Saat Danu belum hadir di tengah-tengah mereka. Mau berangkat sekolah? Tanya Danu saat pelukan mereka terurai. Iya, ayah. Jawab kompak Raisa dan Reno. Biar ayah yang anterin ke sekolah. Ya, sudah lama ayah menginginkan momen seperti ini. Mengantar anak-anak ayah berangkat sekolah, tutur Danu. Lagi-lagi kedua anak Jihan saling melempar pandangan pada Mario dan Jihan. Meskipun mereka senang bisa bertemu ayahnya namun mereka masih merasa kaku, masih merasa asing. Tanpa persetujuan dari kedua anaknya, Danu langsung saja menarik kedua tangan anaknya memaksa masuk ke dalam mobil. Jihan hendak mencegahnya namun Danu menahan Jihan untuk tidak mencegahnya. Jihan tahu Danu ayahnya namun melihat kedua tangan anaknya ditarik seperti itu tentunya Jihan tidak rela. Jangan paksa mereka, Mas. Petik 2. Siapa yang memaksa? Aku ayah mereka. Aku berhak juga atas mereka. Petik 2. Kamu memang ayahnya tapi tidak dengan seperti itu memperlakukan anak-anak. Selama aku membesarkan mereka sendiri tidak pernah sekalipun aku memperlakukan mereka kasar. Petik 2. Kamu memang tidak memperlakukan mereka dengan kasar. Namun, secara tidak langsung kamu sudah mencontohkan mereka untuk berkata bohong. Petik 2. Maksudnya apa? Aku tidak pernah sekalipun mengajarkan mereka untuk berkata bohong. Petik 2. Lalu apa maksud kalian? Menatap Mario lalu Jihan. Berbohong jika kalian adalah sepasang suami istri. Mereka pasti kecewa jika tahu ternyata ibunya seorang pembohong. Petik 2. Jihan tidak bisa berkata-kata lagi. Ia hanya diam bergeming. Sementara itu, Danu tertawa mengejek dengan ekor mata menatap Mario. Danu pergi serta-merta membawa kedua anaknya mengantarkan mereka ke sekolah. Di sini Mario yang merasa bersalah. Karena dialah yang memulai berbohong dengan mengatakan jika dirinya adalah suami dari Jihan. Namun, sungguh perkataannya akan ia realisasikan dengan menikahi Jihan itu pun jika Jihan bersedia dinikahinya. Maafkan aku. Semuanya karena aku. Aku yang memulai berbohong. Petik 2. Jihan baru menyadari suatu hal. Jika di sana masih ada Mario. Kenapa ia bisa lupa akan hal itu? Maaf, aku hampir lupa jika ada kamu di sini.
Ah, iya. Tadi kamu ngomong apa? Petik 2. Gara-gara aku, kamu dituduh seorang pembohong. Padahal semuanya karena aku. Andai waktu itu tidak sembarang berkata mungkin tidak akan seperti ini jadinya. Petik 2. Ini bukan salahmu, Mas. Ini memang sudah takdir. Petik 2. Tetap saja aku yang salah. Tapi, masalah menikah. Aku serius ingin menikahimu, bahkan dari dulu. Petik 2. Maksudnya dari dulu. Apa? Petik 2. Jihan. Apakah kamu benar-benar tidak mengenaliku? Petik 2. Jihan menggeleng. Ia memang merasa tidak mengenal Mario. Tidak pernah bertemu dengannya sebelumnya. Aku sama sekali tidak mengenalimu. Petik 2. Nama lengkapku adalah Mario Merena. Kau mengenalinya. Petik 2. Jihan tampak berpikir. Nama lengkap Mario terasa tidak asing di telinganya. Ia seperti familiar dengan nama Mario Moreno. Namun ia lupa di mana ia sering mendengar nama tersebut. Hingga ia ingat sesuatu. Kau. Tuan Mario Moreno pemilik perusahaan Moreno Group. Tempat aku kerja dulu. Petik 2. Mario mengangguk. Pertama kali aku melihatmu sudah membuat aku jatuh cinta. Sayangnya, aku harus kecewa karena kamu bukan wanita single melainkan seorang istri sekaligus ibu dari 2 anak. Harapanku pupus sampai aku berniat untuk tidak menikah jika memang bukan kamu jodohnya. Petik 2. Jihan masih tidak percaya. Dunia ini memang terlalu sempit. Hingga ia seperti berputar di roda kehidupan itu saja. Dan selalu dipertemukan dengan orang yang sama. Saat Jihan masih bekerja di Moreno Group, tidak ada yang tahu siapa pemimpin Moreno Group termasuk Jihan. Dan kini saat dirinya sudah tidak bekerja di sana lagi baru bisa melihatnya. Sepertinya Allah memang menginginkan kita bersama. Terbukti setelah sekian tahun aku tidak menemukan kamu kini dipertemukan kembali. Tidak ingin kehilangan kamu lagi jadi saat ini aku memintamu. Maukah kamu menikah denganku? Petik 2. Jihan tertawa. Mas, aku tidak salah dengar. Seorang pemimpin hebat dan muda mau menikahi seorang janda seperti aku. Ini tidak lucu, Mas. Petik 2. Aku serius Jihan. Aku tidak peduli mau kamu janda atau bukan. Yang pasti aku ingin menikahimu. Aku mau kamu menjadi pelengkap hidupku. Petik 2. Ini terlalu cepat bagi Jihan. Apalagi ia sebenarnya tidak punya niat untuk menikah lagi. Trauma masa lalu masih membekas di hati, pikiran dan hidupnya. Sehingga Jihan sulit untuk membuka hati kembali untuk pria lain.